Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwafillah, tidak bosan-bosan kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang terbesar, nikmat yang tak terhingga. Nikmat pertama yang terbesar bagi kita adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dan kesehatan. Dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya pastinya tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang bisa kita lakukan adalah sebatas mewujudkannya dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Salat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau, sahabat serta umat yang istiqomah di jalan dakwah wal jihad. Tak lupa pula doa kita untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang tengah diuji oleh Allah apapun bentuk ujiannya. Semoga Allah angkat ujian mereka dan Allah ganti dengan keimanan yang bertambah-tambah. Khusus doa kita persembahkan kepada para pejuang Islam yang berada di garis depan medan jihad. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, pertolongan dan kemenangan atas kaum kufar dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi. Ikhwafillah rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita siang hari ini adalah Islam jangan dibagi-bagi. Hari ini kita berada di pusaran fitnah akhir zaman. Ya, ada fitnah syahwat, ada fitnah subhat. Fitnah syahwat itu fitnah perut dan apa yang di bawah perut. Fitnah subhat itu sesuatu yang meragukan, yang menjadikan kita itu bingung, sesuatu yang samar-samar. Salah satu fitnah subhat di akhir zaman ini adalah membagi Islam menjadi Islam moderat dan Islam radikal. Itu fitnahnya, Pak. Salah satu ya dari banyak fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita. Pertanyaannya adalah, kita kan orang beriman, pastinya kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Kita tanya kepada Allah, kita tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah keduanya membagi Islam di dalam dalil-dalil menjadi Islam radikal dan Islam moderat? Itu pertanyaan kritisnya, Pak. Kalau kita ngaku orang beriman, jawabannya pasti nggak ada. Nggak ada Allah dan Rasulnya itu membagi Islam menjadi Islam radikal dan Islam moderat. Ya, ada lagi Pak, ada Islam tradisional, ada lagi Islam liberal. Ya, tapi kebanyakan orang fokus di Islam radikal dan Islam moderat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 78, Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, orang-orang Islam sejak dahulu, dan begitu pula di dalam Al-Quran. Jadi di ayat ini Allah nggak membagi Islam menjadi Islam radikal dan Islam moderat. Lalu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah cuma
Islam. Sekali lagi Allah lagi-lagi tidak membagi Islam di ayat ini menjadi Islam radikal ataupun Islam moderat. Pertanyaan keduanya, kalau Allah dan Rasulnya tidak membagi Islam dengan pembagian-pembagian tadi, lalu dari mana sumber pembagian itu? Nah, lagi-lagi kita umat Islam wajib berpikir kritis. Sumbernya dari siapa? Sumbernya dari mana? Ternyata pembagian Islam radikal dan Islam moderat itu sumbernya dari sebuah lembaga pemikir di Amerika Serikat yang bernama Rand Corporation. Itu lembaganya membagi Islam, Pak. Ya, mereka mengeluarkan rilis Building Moderate Muslim Network, membangun jaringan Muslim moderat. Ya, membangun jaringan Muslim moderat. Jadi mereka mengeluarkan rilis, ya, press release. Nah, kita bahas apa itu Islam menurut Rand Corporation. Ya, mereka kan membagi Islam radikal dan Islam moderat. Islam radikal ini menurut Rand Corporation, yaitu ciri-cirinya menerima syariat Islam dengan kafah. Yang kedua, menolak ide-ide kufur. Itu Islam radikal. Ya, berislam dengan kafah. Yang kedua, menolak ide-ide kufur, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan lain-lain. Ini oleh Rand Corporation disebut Islam radikal ciri-cirinya. Kalau kita merujuk pada Quran dan Sunnah, ciri-ciri ini adanya di mana, Pak? Adanya di orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kita diperintahkan untuk berislam dengan kafah, dengan totalitas, dan menolak ide-ide kufur yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi jelas kita tidak gebiah uyah menolak apa-apa yang datang dari barat, dari orang kafir, tidak. Tapi dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara keimanan, ya, perkara budaya, cara berpikir, ide-ide berpikir, budaya, kita wajib tolak kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Lalu yang kedua, Islam moderat. Ini menurut Rand Corporation. Islam moderat adalah mereka berislam, tapi Islamnya setengah-setengah, beriman kepada sebagian ayat, kufur kepada sebagian ayat yang lainnya. Nanti silakan dibuka di Quran surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Yang kedua, menerima ide-ide kufur. Nah, ini Islam moderat. Ini menurut Rand Corporation. Kalau yang berislamnya setengah-setengah, menerima ide-ide kufur, berarti dia moderat. Kalau dalam Islam, Pak, kalau kita rujuk lagi pada Quran dan As-Sunnah, ini ciri-ciri orang apa? Orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu kan kita sama-sama tahu, zahirnya aja Islam, penampilannya aja Islam, tapi berpikirnya, hatinya, ya, itu benci, dengki kepada Islam. Nah, ikhwatullah, jadi tujuan dikeluarkannya rilis ini, ya, oleh Rand Corporation itu adalah dalam rangka menjauhkan umat Islam dari agamanya. Yang kedua, memetakan kekuatan umat Islam. Yang ketiga, mengadu domba umat Islam. Dan ini sekarang sedang dimainkan. Ya, kita sadari atau tidak kita sadari, ini sedang dimainkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman manhaj salafus saleh. Karena itu jaminan. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah.
Itu yang kita pegang kuat-kuat hari ini, Pak. Ketika kita berada di penghujung fitnah akhir zaman itu, nggak ada cara lain yang terbaik. Ketika kita dibingungkan, dibuat samar-samar, dibuat ragu dengan pemikiran yang berseliweran di sekeliling kita, tidak ada cara lain yang terbaik kecuali kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman manhaj salafus soleh. Kalau kita mau selamat, Pak, karena banyaknya nggak selamat. Ya, berapa banyak umat Islam yang kena ya pemikiran batil kayak gini, banyak, Pak. Ya, makanya kita kalau ada apa-apa, ya kita udah dibekali sama Allah dan Rasul dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua permasalahan kita itu tinggal tanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita bertanya, berdiskusi dengan ustadz-ustadz, dengan ulama-ulama Rabbani yang lurus, yang mengatakan yang itu hak, yang batil itu batil. Ya, karena banyak juga hari ini ulama-ulama ulama-ulama jahat yang berdiri di pintu-pintu penguasa menjual ayat-ayat Allah demi secuil kenikmatan dunia. Ya, jadi jalan yang terbaik adalah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Biar kita tuh nggak bingung, Pak. Ya, apalagi yang kita konsumsi hari ini media-media, Pak. Di medsos tuh berseliweran itu. Ya, banyak yang nggak benernya, banyak yang hoaxnya. Ya, kecuali orang yang dirahmati Allah, dia akan bisa membedakan tuh mana perkara hak, mana perkara batil. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu melakukan dakwah pemikiran. Ya, menyadarkan umat untuk kembali kepada pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan membuka skenario jihad musuh-musuh Islam. Makanya penting bagi kita mengenali perkara, tidak saja mengenali perkara-perkara yang hak, tapi juga kita mengenali perkara-perkara batil. Selama ini kita jangan sibuk aja, Pak, ngurusin yang hak aja. Kita ngaji, ngamalin, ngaji, ngamalin, ngaji, ngamalin. Tapi sedikit sekali kita yang peduli, ya, mau tahu, kepo dengan masalah-masalah apa itu kebatilan, seruan-seruan jahiliyah. Yang salah satunya tadi membagi Islam itu. Banyak umat Islam yang nggak sadar. Dia sholat, ya, dia beramal, dia bersedekah, dia beribadah pada Allah, dia membaca Quran. Tapi tidak disadari dia juga menjadi agen-agen, ya, rent corporation tadi, Pak. Ya, makanya bahaya bagi kita kalau hari ini kita diam saja. Makanya lakukan dakwah pemikiran, membangkitkan kesadaran berpikir umat. Ini loh skenario musuh-musuh Islam. Ya, ini loh yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini loh usaha-usaha mereka untuk mengadu domba kita, mementahkan kekuatan kita. Ya, menjauhkan kita dari agama kita. Jadi jangan diam kitanya. Kita harus menjadi bagian daripada dakwah. Lalu yang ketiga, kita menatakan saf, Pak. Ya, musuh-musuh Islam itu takut nggak bisa tidur kalau melihat umat Islam itu bersatu. Merapatkan saf bukan cuma di sholat. Ya, merapatkan saf itu juga di luar sholat. Ya, silaturahim, yang NU kepada Muhammadiyah, yang Muhammadiyah kepada NU, dan lintas ormas yang lainnya. Lintas partai-partai Islam, silaturahim, diskusi, ngobrol dengan pikiran dan hati yang tenang, dengan semangat keimanan, semangat ukhuwah Islamiyah. Ini ada masalah besar. Ya, kita nggak boleh diam. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ikhwah fillah rahmatullah, mulai detik ini jangan lagi menyebut-nyebut Islam radikal dan Islam moderat, ya. Jangan membagi-bagi lagi Islam menjadi Islam radikal dan Islam moderat, jangan. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita menjadi bagian daripada program besar, grand design besar yang namanya Rand Corporation. Jadi cukup bagi kita mengenali saja, mengenali sifat-sifat orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Al-Baqarah yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5 itu sifat-sifat ciri-ciri orang beriman. Kenali itu, Pak.
Di dalam ayat 6 dan 7-nya sifat-sifat ciri-ciri orang kafir. Cuman 2 ayat. Orang munafik paling banyak, Pak. Ya, dari ayat 8 sampai ayat 20. Itu ciri-ciri orang munafik, dan dia berada di tengah-tengah kita, dan dia bersama dengan kita, dan dia berpakaian, berbicara kayak kita. Ya, warna kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita. Tapi pikiran dan hatinya munafik. Ya, jadi jangan lagi menyebut itu. Nah, ikhwanakumullah, umat Islam disebutkan oleh Allah itu menjadi umat yang terbaik. Ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu umat yang terbaik. Umat terbaik itu adalah umat pertengahan. Umat yang adil. Umat terbaik, umat pilihan. Ya, jadi itu umat Islam itu Pak ciri-cirinya. Nah, karena pertengahan ini sekarang ini ya diibaratkan itu moderat. Ada di tengah-tengah itu moderat orang nyebutnya. Nah, ini bedakan nih moderatnya versi Rand Corporation dengan yang versi Islam yang pertengahan tadi. Kalau ada dalam Islam itu kan kita nggak boleh ifrat, nggak boleh tafrid, nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama, dan tidak boleh juga bermudah-mudahan dalam beragama. Kita di tengah-tengah, Pak. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang bersifat gulu, berlebih-lebihan dalam beragama, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, atau mempermudah-mudahan dalam perkara-perkara agama, kita tarik ke tengah. Itu kita setuju. Kalau maksud moderat itu kita tarik ke tengah. Umat Islam itu umat pertengahan. Jangan berlebih-lebihan, jangan gampang mengkafirkan, jangan gampang membid'ahkan. Semuanya wajib didasari dengan ilmu. Jadi kalau saudara-saudara kita yang berlebih-lebihan dalam agama atau gulu, ya, nah kita tarik ke tengah. Jangan disebut radikal. Ya, dia gulu kalau bahasa agamanya. Ya, karena radikal itu konotasinya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, jadi kalau tujuannya sekali lagi tujuannya untuk menarik umat Islam yang berlebih-lebihan dalam beragama, gulu, ya, ke tengah, atau yang menggampang-gampangkan kita tarik ke tengah, kita setuju. Tapi kalau tujuan moderat itu adalah dalam rangka sinkritisme agama, dalam rangka pluralisme agama, itu yang kita tolak. Apa itu? Yang menyatakan semua agama itu sama. Itu sinkritisme beragama, Pak, bahasa kerennya. Kalau itu yang dilakukan ya dalam rangka program moderasi beragama dan apapun itu yang kita tolak. Tapi kalau tadi niatnya adalah dalam rangka menyadarkan umat Islam yang bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam beragama, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, ya, membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak, itu yang kita berharap kita tarik saudara-saudara kita sadarkan, kita dakwahi kalau mereka itu salah. Nah, jadi itu yang kita setujui. Kalau yang tadi pluralisme agama, sinkritisme agama, ya itu yang kita tolak. Nah, mudah-mudahan ikhwanakumullah ya kita tidak lagi terjebak dengan perkara-perkara subhat yang hari ini terus ya menghantui pemikiran umat Islam. Ya, sementara kita punya Al-Quran dan As-Sunnah ada di depan kita, mari kita sama-sama rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena tidaklah Allah menurunkan Al-Quran ya kecuali untuk memudahkan kita, untuk membangkitkan pemikiran kita, karena tujuan daripada syariat Islam itu adalah membangkitkan kesadaran berpikir kita. Ya, jadi syariat Islam itu adalah menenteramkan hati dan memuaskan akal. Ya, jadi semua permasalahan kehidupan kita itu bisa terjawab kalau kita kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
ولم يكن له ولي من الذل كبر تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر مجاهدين في الشام اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وكل زمان اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.